Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kali ini kita akan membahas soal ya. Untuk pelajaran matematika kali ini kita akan membahas soal. Nah, soal yang akan kita bahas karena UHB-nya nanti ya, UHB besok itu untuk matematika kelas 8 soalnya itu tentang pola dan tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk relasi dan fungsi kemarin kalian sudah latihan sama Bu Nailis Saadah. Nah, sekarang saya akan memberikan 5 soal tentang pola ya, tentang pola bilangan. Nah, tapi sebelum masuk mengerjakan soal, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak, kali ini kalian bisa lihat di papan tulis ya. Nah, soal yang pertama tentang pola itu adalah ini. Ada ya deret barisan 3, 4, 6, 9. Tentukan 2 suku berikutnya. Nah, berapa 2 suku berikutnya? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu polanya. Polanya bagaimana, ya kan? Kita lihat 3 ke 4, 4 bisa ke 6, 6 bisa jadi 9 itu bagaimana? Nah, ini 3 bisa menjadi 4. Ini kita tambah 1. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 9 ditambah 3. Nah, artinya ternyata polanya itu selalu ditambah dengan bilangan yang terus naik seperti itu. Maka bisa kita tentukan ya, kita bisa pastikan bahwa ini nanti pola berikutnya adalah mesti ditambah 4. Berapa? 9 tambah 4 13. Terus karena dicari 2, ini baru 1 ya kan, 13 yang pertama. Terus bagaimana? Ya berarti ini ditambah 5 ya kan, polanya tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini berapa? 13 tambah 5 18. Ini ya, berarti 2 suku berikutnya adalah 13 dan 18. Ini kalau masuk aritmatika, ini aritmatika tingkat 2. Kemarin belum saya terangkan ya, baru aritmatika tingkat 1. Nah, soal yang kedua ini sangat mudah. Kalau kalian tidak bisa itu ya nemeneni ya. Nah, tentukan banyak sukunya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini ada apa namanya, pola seperti ini, deret barisan seperti ini. Berapa sukunya? Nah, sukunya kan tinggal kita ngitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sukunya ada berapa? Ada 7. Udah kan? Yang ketiga, ada barisan 3, 10, 17, 24, 31. Tentukan rumus sukunya. Nah, untuk menentukan rumus sukunya kemarin ada 2 cara ya. Mau cara yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau cara yang mudah menurut saya gini, kita cari dulu ini apa bedanya ya, selisihnya ini berapa? 3 ke 10 polanya bagaimana ini? Ini ditambah 7 ya kan, 10 bisa jadi 17 berarti ditambah 7 lagi, 17 bisa 24 ditambah 7, 24 tambah berapa lagi? Bisa 31 tambah 7 kan, polanya ditambah 7 ya kan, berarti bedanya 7. Kalau sudah ketemu seperti ini, kemarin gampang untuk menentukan rumus sukunya itu. Gimana? Bedanya berapa ditulis. Ini bedanya 7 berarti 7n. Ya, berarti kita tulis UN sama dengan 7n. Terus bagaimana? Perhatikan suku yang pertama. Suku yang pertama itu 3. Terus suku yang pertama dikurangi suku beda ya. Suku pertama dikurangi
beda. Berapa? 3 dikurangi 7 negatif 4. Artinya UN sama dengan 7N dikurangi 4. Ini adalah rumus sukunya. Nah, cukup mudah kan? Ya, menentukan rumus suku, tinggal cari bedanya dulu. Ya, ini untuk aritmatika tingkat 1 ya. Cari dulu bedanya berapa? Berarti kalau bedanya 3 berarti 3N. Karena ini bedanya 7 berarti 7N. Nah, kedua adalah suku pertama dikurangi bedanya, ya, karena kebetulan ini suku pertamanya 3, bedanya 7, berarti 3 kurangi 7 sama dengan negatif 4. Jadi rumus sukunya adalah UN sama dengan 7N dikurangi 4. Ini cara yang pertama. Mau cara yang kedua? Nah, kalau cara yang kedua, kalian harus hafal ini rumus umumnya. UN sama dengan AN, AN apa? A ditambah N-1 terus apa ya? Kali B. Itu kan? Tinggal kita masukkan. A-nya berapa? A-nya 3. Kita masukkan 3. Ditambah N-nya jangan kita rubah, tetap N dikurangi 1. Karena kita kan mau mencari rumusnya, ya. Ya, B-nya berapa? B-nya 7. Ya kan? Ini ada perkalian N dikurangi 1 kali 7 berarti N kali 7. Ini saya tulis dulu 3 tetap ya. Ini terus 7 kali N atau N kali 7, 7N. 1 negatif 1 kali 7 negatif 7. Nah, ini tidak ada variabelnya, berarti bisa dikurangkan ya kan? 3 dikurangi 7 berapa? Negatif 4. Ini masih 7N, tetap 7N, berarti tulisnya 7N dikurangi 4. Sama ya, tergantung kalian mau pilih yang mana. Tuh. Terus berikutnya, soal berikutnya yaitu nomor 4. Tentukan suku ke 100 dari barisan 3, 10, 17, 24, 31. Ini sama itu ya, sama nomor 3 itu. Ya, soalnya yang beda itu ya, barisannya sama. Nah, untuk menentukan suku ke 100 kita harus tahu dulu rumus sukunya. Karena di situ sudah kita cari rumus sukunya, ketemu UN, ya kan? UN sama dengan 7N dikurangi 4. Nah, kalau kita mau mencari 100 suku, ya, suku yang ke 100, ya, berarti berapa? U100 sama dengan 7 dikali N-nya tinggal kita ganti 100. 7 dikali 100 dikurangi 4. 7 kali 100, 700 dikurangi 4. Ayo, berapa? Bisa jawab ya? Oke, tinggal ngurangi, masa enggak bisa 700 kurangi 4 ya. Berikutnya, berarti suku yang ke 100 nanti ini ketemunya berapa kamu cari ya. Ada yang tahu? Udah ketemu? Nah, betul ya. Kalau yang betul, yang salah ya tetap salah ya. Yang 5, diketahui suku ke 10 itu 66, suku ke-5 itu 31. Terus kita diminta untuk tentukan nilai A dan B. A itu apa? Suku pertama, B itu beda. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya agak panjang ini. Ya. Oke, suku ke-10. Suku ke-10 itu apa? U10. Gini kan? Kalau kita pakai rumus umumnya, ya. U10 berarti kan A. Kalau kita cari dulu ini UN dulu, UN rumus umumnya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini kita belum tahu A-nya, belum tahu B-nya. Nah, yang tahu U ke-10 berapa? U ke-10 itu 66. Berarti nanti U ke-10 A ditambah 10 dikurangi 1 dikali B.
U ke 10-nya berapa? 66. Berarti U10 ini kita ganti 66. 66 sama dengan A ditambah 10 kurangi 1, 9. Ya, 9 kali B berarti 9B. Ini persamaan pertama. Kita jadikan persamaan pertama. Ini untuk U ke 10. Berikutnya kita cari U ke 5-nya. U ke 5, ya, U ke 5 berarti rumusnya sama kan? A plus atau ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Karena U ke 5 berarti N-nya nanti kita ganti 5. U ke 5 berapa U ke 5? U ke 5 suku ke 5 adalah 31. Berarti ini kita tulis 31 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti 5. 5 dikurangi 1 dikali B. 5 kurangi 1 4. 4 kali B 4B. Ini tetap ya yang depan ya. Nah, ini jadi persamaan kedua. Itu ya. Dari persamaan 1 dan 2 kita lihat ya. Persamaan 1 tadi berapa? 66 sama dengan A ditambah 9B. Terus persamaan 2-nya adalah 31 sama dengan A ditambah 4B. Nah, kita eliminasi. Ya, eliminasi itu menghilangkan satu variabel. Karena ini ada dua variabel kan? A dan B. Variabel itu huruf. Ingat kelas 7 variabel itu huruf ya, tentang aljabar. Nah, kita hilangkan mana? A-nya saja karena ini A-nya cuma 1, A1 kita kurangi aja. A kurangi A habis, ya kan? Nggak usah ditulis. 9B dikurangi 4B masih berapa? 5B. Berarti sebelah atau ruas kanan itu masih 5B, ruas kiri kita lihat 66 dikurangi 31 berapa? 35. Nah, kalau seperti ini kita bisa mencari B-nya. Berarti kalau 5B itu 35 berarti B-nya berapa? 35 dibagi 5. Berapa B-nya? 7. B sudah ketemu 7. Sekarang baru kita mencari A. Nah, untuk mencari A kita masukkan aja atau kita substitusikan dari kita pilih mau persamaan pertama atau persamaan kedua. Misalkan saya pilih yang persamaan pertama, yang kedua ini ya. Ini dengan B adalah 7, kita lihat 31 persamaan kedua kan 31 sama dengan A ditambah 4B. Kita substitusikan aja, B-nya adalah 7, 4B itu artinya 4 dikali B. Berarti A ditambah 4 dikali 7 sama dengan 31. 4 kali 7 28. Ini ya, A tetap, 31 tetap. Berarti untuk mencari A 28 kita pindah ruas. Ya, karena positif pindah ruas jadi negatif. Berarti 31 dikurangi 28. Kok gak cetok ya? Sek. Nah, ben rada cetok. 31 dikurangi 28 sama dengan A. Sehingga A-nya berapa? Ayo hitung. 31 kurangi 28. Piro? 100. Ngawur ya. Hitung dhewe ya. Ngerti ya? Jadi nanti ketemu urutkan. Berarti A-nya berapa, B-nya berapa. Begitu anak-anak untuk latihan matematika tentang pola. Semoga bermanfaat untuk UHP. Siapkan diri kalian, jangan lupa ya. Ini enggak ada latihan ya, enggak usah kasih latihan lah ya, kasihan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.